Mubes GPDI 2022. FR diharapkan tetap menjadi Ketua MD. Struktural organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Lembaga tertingginya adalah Majelis Pusat. Kemudian di bawahnya adalah Majelis Daerah. Di bawahnya lagi adalah Majelis Wilayah. Kemudian Gembala Sidang, dan terakhir adalah Jemaat. Ketua Umum Majelis Pusat itu dipilih oleh anggota Majelis Daerah, utusan sekolah Alkitab, dan hamba-hamba Tuhan senior. Majelis Pusat biasanya akan memilih hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang potensial untuk duduk dalam departemen-departemen. Jadi tidak semua gembala akan memilih Ketua Umum Majelis Pusat GPDI. Suara gembala itu terwakili kepada anggota Majelis Daerah. Ketua Umum Majelis Pusat GPDI adalah pemimpin gembala-gembala GPDI di Indonesia dan mancanegara, nasional maupun internasional. Sementara pemilihan ketua majelis daerah di daerahnya masing-masing itu dipilih secara langsung oleh gembala-gembala sidang. Dan ketua MD terpilih akan memilih hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang potensial untuk duduk dalam biro-biro pelayanan. Ketua MD adalah pemimpin dari gembala-gembala sidang di tingkat provinsi di daerahnya masing-masing. Di bawah MD atau majelis daerah ada namanya majelis wilayah. Majelis wilayah ini tidak dipilih oleh gembala-gembala sidang, melainkan diangkat oleh ketua MD terpilih. Namun majelis wilayah akan mengangkat gembala-gembala sidang atau pendeta-pendeta di bawahnya untuk memimpin komisi-komisi pelayanan. Jadi kalau tingkat pusat, pembantu dari ketua MP namanya adalah departemen-departemen. Misalnya departemen penggembalaan, departemen penginjilan, departemen pembangunan, dan lain sebagainya. Kalau pada tingkat daerah, pembantu MD disebut biro, dan di tingkat wilayah, pembantu wilayah disebut komisi-komisi. Jadi pada tingkat pusat disebut departemen-departemen, tingkat daerah disebut biro-biro, dan tingkat wilayah disebut komisi-komisi. Dan mereka-mereka inilah yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan pelayanan Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan terakhir pada tingkat gembala. Gembala GPDI dilantik oleh majelis daerah, dan salah satu syaratnya adalah sudah mengikuti pendidikan Alkitab atau sekolah Alkitab, namun sekolah Alkitab milik GPDI. Meskipun Anda seorang potensial, tapi Anda tidak bisa dilantik menjadi gembala GPDI apabila belum melalui sekolah Alkitab GPDI. Setelah Mubes atau Musyawarah Besar berhasil memilih seorang ketua umum Majelis Pusat GPDI, biasanya beberapa bulan kemudian akan dilakukan musda atau musyawarah daerah. Musda adalah ajang pemilihan
ketua majelis daerah di provinsinya masing-masing. Di Indonesia, salah satu provinsi terbanyak penduduknya adalah Jawa Barat, di mana pada tahun 2020 silam penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 49,94 juta. Ketua MD Jawa Barat pada saat ini adalah Pendeta Ferry Rompas. Kita acara praktikan Ketua Majelis Daerah Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2020. Saya bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Pendeta Dr. Joni W. Pradana Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ferdinand Rompas. Berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagai Ketua Majelis Daerah Jawa Barat serta melatih Pendeta Ferry Rompas sebagai Ketua Majelis Daerah Gereja Baptis Indonesia Jawa Barat masa kerja periode 2020-2022 dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Ferry Rompas atau berinisial FR ini diharapkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan Jawa Barat untuk tetap menjadi Ketua MD Jawa Barat, karena dalam sejarah GPDI Jawa Barat beliaulah yang pertama kali mengunjungi 600 gembala GPDI Jawa Barat secara pribadi bersama-sama dengan tim majelis daerah. Ia mengunjungi gereja besar, sedang, kecil, pastori besar, kecil, sederhana ataupun sangat sederhana. Masuk gang, keluar gang, masuk lorong, keluar lorong. Sebuah kunjungan yang sangat memberkati hamba-hamba Tuhan GPD Jawa Barat. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan Jawa Barat mengharapkan agar Pendeta Ferry Rompas atau FR tetap menjadi Ketua MD Jawa Barat pada periode yang akan datang.